Oke, kita lanjut kembali diskusi pagi hari ini. Saya langsung ke Bang Roni lagi. Bang Roni, komunikasi tadi sudah dijalin gitu ya dengan Timnas Amin. Menyebutkan beberapa pelanggaran gitu yang mendasari komunikasi itu. Tapi kalau kata Bang Habib ya, karena kekuasaan itu terdistribusi, dugaan-dugaan pelanggaran juga ada gitu yang dianggap menguntungkan pasangan Ganjar dan juga Mahfud. Gitu. Gimana menjawab ini, Bang Roni? Ya, kalau menjawab hal tersebut kita harus melihat bahwa pemeriksaannya harus ada putusannya. Kalau yang tadi disampaikan oleh saudara Habib bahwa terkait PJ yang disorong itu tidak terbukti karena tidak ada putusannya. Tetapi kita mengacu bahwa pada 02 ketika membagi susu Car Free Day itu ada putusannya oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Itu salah satu contoh. Dan juga pun kita menyampaikan di sini kan terkait dengan supaya pesta demokrasi ini berjalan baik dan kita tidak mendapatkan tekanan ya. Kalau bicara soal tekanan ini kan sudah kita lihat ada beberapa laporan polisi juga. Saudara Iman, kemudian Mas Butet, kemudian juga pun kita lihat ada juga beberapa laporan juga yang disampaikan ya ketika selesai berdebat kemudian dilaporkan malah bukan karena sebenarnya ini kan konteks kemarin dalam perdebatan itu kan ada bagaimana kita mengadu ide dan gagasan visi dan strategi ke depannya, tetapi apa yang kita lihat bahwa setelah debat malah dilaporkan gitu kan, itu yang kita melihat bahwa hal-hal tersebut yang kita menduga bahwa intimidasi ini kita merasakan sekali bahwa apa yang tadi Kang Maman menyampaikan semangatnya adalah kita menjaga pemilu ini semakin berkualitas dan menjadi ajang untuk pesta demokrasi bagi rakyat. Nah, itulah semangat kita bersama ya. Dan terkait soal kemungkinan berkoalisi tentunya siapapun bebas memaknai dan menganalisis. Seperti di awal kami terbuka dengan siapa saja. Konteks yang tadi disampaikan bahwa Kang Maman menyampaikan 01 dan 03 komunikasi untuk membangun kesepahaman. Soal indikasi ini kan terkait dengan kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif. Oke. Bang Roni, kalau misalnya memang semangatnya kan pasti sama ya, pemilu damai gitu, semua bisa dapat mengekspresikan ide-idenya dengan bebas begitu. Dalam konteks ini, kenapa belum mengajak atau berkomunikasi dengan pasangan 02? Iya, dalam suasana ini kan kita melihat bahwa rakyat tahu bahwa situasinya ini bagaimana. Contohnya ya kemarin Pak Anies ya tidak bisa mendarat di Sumut ya, itu saya juga mendengar berita tersebut ya, katanya helikopternya tidak bisa mendarat. Tentunya kan ini masyarakat melihat secara apa yang terjadi, silent majority juga ikut mengikuti mengupdate hal-hal yang terjadi. Tentunya kita dengan spirit yang sama dengan 01 tentunya kami sekali lagi kami mau menjaga proses demokrasi ini dan meningkatkan kualitas demokrasi ini supaya berjalan pada relnya. Dan terkait dengan intimidasi, saya pikir bahwa tidak, kami pun. Bang Roni, kenapa? Artinya terbuka peluang tidak? Kenapa? 03 ini membuka komunikasi dengan 02, terbuka peluang itu tidak? Yang tadi kan diskusi kita ini terkait dengan situasi bagaimana komunikasi antara kami dan 01 ya. Dan saya tadi jelaskan bagaimana suasana kebatinan kami yang kita merasakan bahwa Pilpres kali ini nuansanya berbeda, sehingga berdasarkan hal tersebut kita melihat ada dugaan kecurangan, kemudian dugaan intimidasi. Berangkat dari situlah kita membangun komunikasi pemikiran yang sama, bagaimana kita menjaga proses ini berjalan supaya baik dan semuanya benar-benar pada relnya. Itu dasarnya. Terkait dengan komunikasi yang lainnya, tentunya Mbak Vita, itu akan berjalan dengan berjalan yang tentunya kita lihat bagaimana situasinya. Tetapi sekali lagi bahwa dugaan terhadap intimidasi, kemudian dugaan terhadap kecurangan itu benar-benar kami rasakan. Terima kasih. Oke, tapi kalau per hari ini diajak komunikasi dengan 02 gitu, terbuka nggak peluang itu? Tadi kan Bang Habib menyampaikan masih nunggu katanya. Masih nunggu kok, kalau perlu saya ajak deh gitu. Nah itu terbuka nggak? Pada saat ini kan kita perlu sampaikan bahwa kalau Pak Prabowo berapa kali kita mengikuti Pilpres ya, Pak Prabowo sampai sempat sujud menyampaikan bahwa menang ternyata
kalah gitu loh. Jadi patokannya itu adalah bukan hanya soal survei saja ya, tapi bagaimana kekuatan rakyat yang bersama Ganjar Mahfud. Tentunya kalau kita tetap fokus dulu saat-saat ini bahwa kita melihat bahwa kita mengalami intimidasi, kemudian kita melihat bahwa ini ada dugaan kecurangan, kita akan fokus terhadap hal tersebut dari tim hukum. Oke, fokus. jelas pesannya itu ya. Oke. Saya mau ke Kang Maman kalau gitu. Kang Maman, kalau Kang Maman tadi menyampaikan ini belum ada komunikasi soal arah koalisi nanti kalau ada putaran kedua di Pilpres. Tapi kalau kita berandai-andai kalau ada ajakan untuk berkoalisi nanti di putaran kedua, gimana Kang Maman? Seperti yang dikatakan Pak JK kemarin ketika acara konsolidasi di Jawa Timur dengan Gus Muhaimin, biasanya yang ranking ya, bukan nomor nih, yang ranking kedua dan ketiga itu biasanya melakukan komunikasi. Dan komunikasi itu selalu berujung kepada bagaimana membangun secara operasional koalisi. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi yang pasti bahwa 01, yang pertama saya tadi sepakat dengan senior saya Bang Habib, bahwa para pendukung jangan terlalu bersemangat. Misalnya ketika Mas Anies Mas Anies diadukan ke Bawaslu karena pernyataan soal kepemilikan tanah puluhan ribu bahkan yang dimiliki oleh Pak Prabowo, kita santai aja karena yang dikutip oleh Mas Anies itu adalah kutipan Pak Jokowi, sehingga kalau nanti kita dipanggil oleh Bawaslu Mas Anies, maka saksinya adalah Jokowi. Jadi sekali lagi ini yang penting bagi kita bahwa seluruh pendukung atau seluruh tim capres ini harus bisa menahan siapapun baik itu pendukung atau siapapun untuk tidak melakukan hal-hal yang akan menodai nilai-nilai demokrasi. Yang kedua, saya rasa kita ingin himbauan kita kepada penyelenggara negara terutama presiden untuk membiarkan anak-anak bangsa yang hebat ini, Mas Anies, Pak Prabowo, Mas Ganjar dengan timnya masing-masing untuk bertarung secara fair. Jadi jangan ada kepanikan-kepanikan yang membuat seolah-olah tiba-tiba ngomentari soal debat yang katanya tidak substansional, menyerang pribadi. Enggak juga, biarkan publik atau masyarakat menilai bahwa ini debat yang menyuguhkan fakta, data. Kalaupun itu ya disanggah aja di dalam debat itu. Jadi tidak perlu dikomentari dan lain sebagainya. Kita suguhkan data, fakta. Kita memiliki ide dan gagasan dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat teredukasi, tercerahkan. Jadi poin kami adalah kesepahaman yang dibangun dengan 01 ya, bukan operasional nih. Kesepahaman yang dibangun oleh itu adalah membangun Pilpres ini betul-betul termasuk pileg ini betul-betul akan menunjukkan kejujuran, kualitas demokrasi, damai, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang kita bangun. Jadi saya sepakat tentu dari ketiga timnas ini, baik 01, 02, 03, tidak boleh ada intervensi dari siapapun. Tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada pembodohan, tidak boleh juga ada suara-suara dari masyarakat atau publik yang tercerahkan. Hari ini kan media-media menurut saya lebih jujur melihatkan fakta. Bagaimana seluruh media baik televisi ataupun medsos dan sebagainya itu menyuguhkan sebuah nilai bahwa perdebatan sekarang lebih bagus daripada Pilpres 2019. Saya hadir di acara debat-debat itu dan jujur saja bahwa kita banyak tercerahkan. Saya dapat informasi dari kiai-kiai, dari tokoh-tokoh di daerah. Kayaknya debat ini sangat menarik untuk memberikan kemana arah Indonesia ke depan bila dipimpin oleh salah satu dari tiga capres yang kita dukung ini. Kata kuncinya itu. Kang Maman, saya harus bertanya gini, Kang Maman. Kalau semangatnya tadi kalau kata Kang Maman pemilu jujur dan berkeadilan gitu, damai gitu. Saya mengutip lagi apa yang disampaikan oleh Bang Habib gitu. Kekuasaan itu kan terdistribusi gitu. Nah, bagaimana dengan apa yang disampaikan Bang Habib tadi gitu? Ada struktur di Kementerian Perdesaan gitu yang dipimpin oleh PKB yang dianggap menguntungkan pasangan nomor urut 1. Ya, saya setuju. Silakan saja untuk melalui mekanisme yang ada lewat Bawaslu misalnya, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu kalau dianggap ada dan cukup bukti, itu betul-betul bisa diproses. Kita menghargai proses hukum, kita menghargai
proses mekanisme bagaimana konstitusi dan demokrasi ini. Tidak boleh ada lagi orang yang mengutak-ngatik konstitusi, melanggar demokrasi dan lain sebagainya. Jadi saya setuju Bang Habib bahwa mari kita buka aja kalau ada intervensi, intimidasi, ancaman baik dari hulu atau hilir, siapapun itu yang melakukannya termasuk presiden misalnya. Nah, itu harus betul-betul menjadi acuan. Rakyat tidak boleh disuguhi oleh dalam bahasa dalam bahasa tadi itu kebatinan, itu betul-betul tidak boleh. Biarkan ini pilpres yang riang gembira, biarkan ini pilpres yang tidak perlu ada intimidasi. 30 hari ini adalah 30 hari kita beradu ide, gagasan, cara-cara terbaik dalam mendekati masyarakat. Saya dengan Mas Habib misalnya melakukan upaya pendekatan pada masyarakat itu door to door. Saya ikut Mas Habib door to door dan lain sebagainya. Karena hari ini suasananya berbeda dengan pilpres-pilpres yang lama. Bahwa siapapun yang hari ini walaupun dia incumbent, walaupun logistiknya banyak, itu belum tentu terpilih kalau dia tidak bisa meyakinkan masyarakat, termasuk juga menjaga suaranya di dapil masing-masing dengan kekuatan saksi, termasuk juga kekuatan kita untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Itu yang penting menurut saya. Oke, baik. Kita jeda dulu. Nanti Bang Habib boleh mengomentari ya. Termasuk juga kok dari nada-nada yang tadi disampaikan oleh Bang Roni ya, belum ada juga sepertinya mengajak ngobrol dari 02. Tapi sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi.